Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam majelis ini, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini dijadikan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Materi yang akan kita bahas pada siang hari ini, bila kesabaran hilang dari hati. Kalimat sabar itu kalimat yang paling sering kita dengar. Kalimat sabar itu kalimat yang paling sering kita ucapkan. Dan pembahasan bab sabar itu pembahasan yang paling menarik. Kalau dibahas itu enak sekali. Sejuk, segar. Itu materi tentang bab sabar. Jadi kalau dikaji, dibahas, dipelajari itu sangat segar gitu. Tapi waktu dipraktekkan itu paling apa? Paling panas gitu. Ya, paling sesak nang dada itu. Ya. Makanya tidak sedikit ya, tidak sedikit di antara kita sering mengucapkan kata-kata ini walaupun cuma sendirian. Ini kok dikongkon sabar. Iya kan? Oh, ini kok dikongkon sabar. Mosok ini kita dikongkon sabar. Nah, itu kalimat-kalimat itu sering mengalir di lisan kita itu. Terus ada lagi bahasa lagi yang sampai kapan wong itu dikongkon sabar. Terus ada lagi sabar itu ono batas. Itu bahasa-bahasa yang familiar buat kita. Dan kalimat-kalimat itu sangat wajar terucap. Bukan dilarang, itu sangat apa? Wajar terucap. Ya, makanya tidak sedikit orang-orang yang ketika kena musibah, kemudian dinasehati, kemudian gak bisa terima. Itu wajar. Ya, itu wajar. Sama dengan apa namanya? Kalau ada orang kena musibah, bersedih, berlarut, kemudian kita datang ke sana. Terus kita nasihati, ojo sedih. Gak usah sedih teman-teman. Itu dia diam, cuma hatinya itu belok sih mas. Iya makmu. Iya enggak? Ya kamu enggak ngerasakan. Coba kamu ngerasakan gitu. Nah teman-teman sekalian,
sabar itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Disebutkan bahwa, dan ini sudah pernah kita sampaikan sekilas ya, bahwa ibadah di dalam Islam itu yang paling berat itu ada 3. Ya, ibadah yang paling berat di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama al-ikhlas, itu yang paling berat. Ikhlas itu yang paling berat. Yang kedua, ibadah yang paling berat itu adalah as-sabr, sabar. Ya, jadi sabar itu ujian yang berat. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Nah, ini ibadah yang paling sulit dan paling berat di dalam Islam. Ya, makanya kita perlu punya ilmu ya untuk membantu teman-teman yang punya masalah. Itu nggak cukup dong. Bising sabar mas, jeblek boleh kan? Kan begitu biasanya kalau kita nyambangi teman-teman yang punya masalah itu kan, kita datang salaman, bismillah sabar ya. Enak sekali gitu. Sampai mulai ya. Ya dia sendiri setelah itu cekot-cekot pikiran mas. Ya, kira-kira bahasa apa yang bisa membantu dia? Kalimat sabar-sabar itu nggak mempan mas, nggak mempan. Coba kalau nggak percaya kan. Begitu ada masalah mungkin istri meninggal, ya kalau istrinya menjengkelkan meninggal cepat hilangnya sedihnya insya Allah. Tapi kalau cintai yang dicintai, istri yang dicintai, atau mungkin kita kehilangan musibah apa begitu. Jadi kalau kalimat wis gak usah sedih teman-teman, kalimat ini kurang pas. Ya kalimat ini kurang pas. Ya, sehingga seakan-akan orang punya masalah itu nggak boleh sedih. Itu nggak bisa, malah orang nggak bisa terima dengan nasihat seperti itu. Kira-kira apa sih belanya nah? Ya, satu misal dia mengeluh ke antum, aku sedih mas. Terus jawab kita apa kira-kira? Ya, satu misal dia sudah jelas ya masalahnya, sudah jelas kita. Jadi jangan dilarang, orang sedih itu jangan dilarang. Wajar mas, sama sedih begitu itu wajar. Saya pun seandainya punya masalah seperti sampean juga akan mungkin sedih seperti itu. Tapi, nah itu nanti yang diolah bahasanya. Ya, tapi kan kita perlu jangan sampai berlebih-lebihan. Nangis boleh, sedih boleh, menderita yang penting jangan. Itu diolah nanti bahasa itu yang disebut dengan bahasa motivasi. Itu mujarab sekali pengaruhnya. Nah, oleh karena itu pada siang ini kita akan mempelajari tentang sabar ini dari beberapa sisi. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi dulu. Tentang definisi. Apa yang dimaksud dengan sabar menurut bahasa maupun menurut lughah. Yang kedua tentang anwa' sabr, tentang pembagian sabar. Sabar itu dibagi menjadi berapa bagian? Ya, kemudian yang ketiga tentang ahamiyatus sabr, tentang pentingnya kesabaran, urgensinya kesabaran, dan bagaimana ketika kesabaran itu udah nggak ada di hati kita. Ikhwatul iman, makna sabar menurut lughah itu adalah al-habsu. Makna as-sabr itu kalau menurut bahasa adalah apa? Al-habsu au al-man'u. Kenapa al-man'u? Mencegah. Kalau al-habsu menahan. Menahan atau mencegah.
Itu makna sabar menurut bahasa. Nahan. Adapun menurut syariat adalah habsun nafas ala iradatis sayd. Habsun nafas ala iradatin nufus atau ala iradatis syahwat. Ya, menahan diri dari keinginan yang disenangi. Ya, menahan diri dari keinginan yang disenangi. Itu namanya sabar, menahan diri dari al-iradat, apa yang diinginkan. Tahan. Makanya ketika Allah sebutkan orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang bertakwa itu disebutkan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, terus wal kadhimin. Ya, wal kadhimin al-ghaidh. Orang-orang bertakwa itu orang-orang yang selalu infak, baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang yang menahan diri dari marah. Berarti marah itu boleh apa enggak? Marah boleh apa enggak? Boleh. Yang dilarang itu apa? Melampiaskan, itu ya enggak boleh. Makanya perlu diempet loh, gitu loh. Jadi kita marah tapi ditahan, enggak diobral semua. Itu namanya sabar. Makanya disebut al-habs. Atau bahasa yang disebut dengan as-saum. Saum ini apa artinya? Nahan. Nah, itu makna sabar menurut syariat. Menahan diri dari keinginan-keinginan. Seperti kalau kita marah kepingin waplok itu, kepingin teriak itu, labrak itu bisa. Tapi ditahan, itu namanya sabar. Bukan tidak boleh secara mutlak marah, itu boleh, Pak. Ya, tapi tidak boleh dituruti apa yang diinginkan oleh marah. Nah, ini tentang makna sabar. Nah, adapun pembagian sabar disebutkan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Al-Utsaimin. Sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar dibagi menjadi 3. Pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam mentaati Allah. 1. Sabar di dalam mentaati Allah. Iya. 2. Sabar an maharimillah. As-sabru an maharimillah. Sabar dari perkara yang Allah haramkan. Yang ketiga, sabar dari apa yang Allah haramkan. Yang kedua. Yang ketiga adalah as-sabr ala aqdarillah al-mu'allamah. Ya, sabar terhadap takdirnya Allah yang tidak disukai. Sabar terhadap takdirnya Allah yang tidak disukai. Atau apa? Sabar terhadap musibah. Jadi sabar dibagi berapa? 3. Yang pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah. Pertanyaan,
Mengapa di dalam ketaatan kok butuh kesabaran? Mengapa di dalam ketaatan kok butuh kesabaran? Kenapa? Nah, karena di dalam jiwa itu ada masyaqqah. Ya, masyaqqah itu beban. Singgarai, nah, apa singgarai ini? Ya, yang menyebabkan kenapa ibadah itu berat. Karena seseorang memandang itu beban. Itu yang menjadikan ibadah itu berat. Tapi kalau seseorang sudah memandang sebuah hajat, sebagaimana saya mengatakan, ubudullah hajatan lillah. Beribadahlah kamu kepada Allah sebagai orang yang butuh kepada Allah. Itu lain versinya sudah. Saya ulangi. Sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah sebagai orang yang butuh. Kalau orang mengerjakan sesuatu sebagai bentuk kebutuhan, itu beda rasanya. Beda dengan memandang bahwa itu merupakan beban. Beda. Segala-galanya beda. Lah mungkin disinilah salah satu rahasia kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga kalau itu menjadi beban, maka satu saat akan muncul penyakit-penyakitnya nih Pak. Apa itu? Bosen. Gimana? Jemu. Terus muncul kalau udah bosen, jemu, menyatu menjadi satu, muncul yang disebut dengan al-kasal. Males, kan? Males, gantinya apa itu? Tata akhir, menunda. Gandengan ini kok satu paket. Wis engko ae niku penyakit niku. Lah ini. Ya. Nah, sementara kita punya dalil yang sahih untuk malas itu. Ya kita punya dalil yang sahih. Kita kan juga manusia, Mas. Ah, itu dalil yang sahih, Mas. Lha gimana ayo coba alasannya napa selama ini? Awak dhewe kan yo menungso rek. Dadi yo ana pegele, yo ana sumpeke, yo wajar lah. Gimana? Iya. Akhirnya kok koncone sing ditawani coba awakmu. Itu satu paket nih mungkin. Allah. Makanya kenapa Nabi tidak mengizinkan kita berlebih-lebihan dalam ibadah, nggak boleh berlebih-lebihan. Jenengan bayangkan pertama kali kenal ngaji ku ya apa rasane ngajine. Begitu kenal kebenaran, kenal sunnah, kenal akidah, oh jenenge ngaji ini koyo-koyo ngamuk, Mas. Ngerti ngamuk jenengan? Sak krungune nggo ditekani. Ada ustaz anu Tanggulangin datang. Oh nanti di mana Perak datang. Oh, sekarang pegel wae. Nggih wonten. Tak delok kira-kira pirang bulan iki. Bener geletak akhirnya, geletak, ngerti geletak sampean? Allah. Makanya kalau ada teman-teman baru taklim, semua itu malah saya cemas, Mas. Mboten seneng malah. Cemas saya. Ada dulu bapak-bapak itu Masya Allah, orangnya berkecukupan, hijrah, semangat, Masya Allah. Setiap saya ngaji itu mesti wong sudah temu di sini. Sampai Tanggulangin kalau subuh. Loh, jangan di sini, Pak. Ya Ustaz, ilmu kan harus dicari di mana saja. Wah, batin dilungkas ambruk. Nah, setelah itu apa? Semangat. Makanya saya malah nggak suka. Nggak suka saya begitu itu. Bukan malah kesenengan dah. Antum nggak usah seperti ini. Lo enggak, ilmu kan harus dicari. Terus rasaan nih bang ingin. Dilungkas di tenanan, kesel-kesel karena beda. Ya kali itu. Ngeledak karena PDW. Mari ngoten tanya, Ustaz, kitab apa yang saya punya? Mas, Pak, ngaji ini pelan-pelan aja. Enggak, saya kan butuh rujukan. Ya butuh memang. Kira-kira kitab apa? Sampai di duit piro? Takonono bisa akhirnya kan. Dewi lah. Kitab ini sak pirang-pirang, sampai butuh piro, sampai jaluk kitab apa sampai. Akhirnya minta kitab Indo itu 6 aja dulu.
6 itu apa saja Ustaz? Ini. Beli semua Pak. Duitnya ono. Setelah itu saya curiga gak enak gitu nih Pak. Orang-orang itu kalau ngajinya kayak seperti itu rata-rata mesti tabrakan. Dan mesti gak benar prakteknya nanti. Akhirnya benar. Jarak kira-kira 1 minggu saya dicelatu istrinya. Dicelatu saya itu. Masya Allah. Jadi telepon ke rumah. Apa benar rumahnya Ustaz Abdul Rauf? Iya Bu, siapa ini? Suami saya ikut ngaji sama Bapak. Diajari ilmu apa Pak? Jadi lu iki bojo sampean sing ndi kan enggak tahu kita. Nah, suami saya itu enggak masalahnya apa Bu? Saya mau dicerai kan. Lu kenapa? Gara-gara saya enggak mau jilbaban. Ini khawatir makanya kebanter niku mesti ngeslong. Mesti ngeslong sudah. Dan ini fitnah akhirnya kan. Jadi maslahat apa mudarat? Hah? Ayo maslahat apa mudarat? Mudarat. Aku diceladu gak ngerti apa. Urung sarapan kan diceladu. Diajari ilmu apa? Loh enggak, sama jenengan ini apa? Akhirnya Masya Allah. Ya mungkin mengikuti beberapa kan yang dikaji bukan saya toh. Ya. Jadi ada sebagian yang memang kebablasan banter ceramah itu juga gak ngerti teman-teman keluarganya itu kayak apa. Itu langsung ngeslong aja. Akhirnya diprakteknya di rumah. Sing kula sing bapak belur kena apa jenenge ngene iku? Awang. Ada ibu-ibu itu enggak mau meladeni suaminya. Ada kebanteran niku Mang Mas, kebanteran. Ustaz gimana Ustaz ini Ustaz? Nah, tapi nek kepotokan saya yang jadi apa iki jenenge? Ublek-ublekan niku masih gregeten ning kono kula ngono lho. Ya. Makanya tidak boleh gegabah. Tidak boleh kerusu. Jadi Al-Quran sudah menata, hadis mengingatkan. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam beribadah itu. Karena pasti kamu akan dikalahkan oleh kelebihanmu itu. Manusia itu manusia, bukan malaikat Mas. Jelas ya? Ada ibu-ibu di Sidoarjo itu Masya Allah begitu kenal sunnah itu semua kegiatan diikuti. Sampai akhirnya suaminya terlantar. Ya, dia ikut takfiz, dia ikut taksim, dia ikut tarjim. Terus taklim biasa seperti ini diikuti. Jadi nanti waktu niku habis untuk itu biar manfaat Ustaz. Sisa-sisa masa tua. Iya, tapi bojomu ngono waktu rek. Kok tinggal nikah lagi bingung antum. Lah nek bojone teko niku wis gak pate direken ya, Pak. Apa cerita, suaminya cerita. Ya, iya, tolong Ustaz. Nek tak nasihati jarane suami menghalang-halangi istri di dalam beribadah. Lu ngono ya. Kadang semangat iki ya Allah, repot banget. Akhirnya pegel karepe dhewe. Ya, ada masanya. Kita manusia bukan malaikat. Itu harus dipegang erat-erat itu. Sehingga nanti kalau kita ada capeknya, ada kendonya, itu hal-hal yang sebenarnya manusiawi. Nah, cuma bagaimana ketika kita dalam masa kendor itu tetap berada di atas sunnah, itu yang paling penting. Jelas ini? Kalau kita ada masalah sharing ke teman paling banter, sing sabar. Terus kalimat itu lagi ada lagi konsumsinya. Betul apa enggak? Sementara kita di lapangan kudu bergelut dengan masalah, bergulat dengan problem. Ya, sementara kalau kita sing sabar Mas. Ini prakteknya enggak gampang. Bagaimana solusinya? Allah, lah ngeten iki kan butuh jawaban yang akurat. Nah, ini macam-macam apa tadi? Kesabaran. Jadi kenapa di dalam sabar ketaatan itu membutuhkan apa? Kesabaran, karena di dalam jiwa itu ada beban, ada masyaqqah. Sehingga beban-beban itu yang kemudian nantinya menjadikan orang itu lemah. Ya, kurang semangat, kurang bergairah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa di dalam keburukan, perkara yang diharamkan Allah itu kita juga butuh kesabaran. Ya, kenapa kita dari perkara yang Allah larang kok kita disuruh
Sabar dari perkara yang Allah haram. Kenapa? Sebab li'annan nafsa ammaratun bisu'. Itu masalahnya. Karena di dalam diri kita itu ada nafsu yang selalu apa? Mengajak pada keburukan. Itu ada di dalam diri kita, itu jangan kira nggak ada. Karena manusia itu diberikan dua potensi oleh Allah. Sampai sekarang Pak, walaupun kita sudah ngerti, potensi itu ada. Allah katakan apa dalam surat Asy-Syams itu? Fa'alhamaha apa? Fujuraha wa taqwaha. Surat Asy-Syams ayat berapa Mas? Ayat 8 dan ayat 9. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat 8 sampai 10 itu jelaskan. Lah ayat 8 itu mengingatkan kita sama antum ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami ilhamkan pada jiwa manusia itu apa? Potensi untuk berbuat buruk dan potensi untuk berbuat baik. Berarti dalam diri manusia ada dua potensi. Lah kira-kira yang apa Pak niki sing berkembang tergantung mana yang mendominasi. Makanya kenapa nanti rentetane ngeten Mas, rentetane. Jangan cari teman sembarangan. Ngoten lho. Iku gandengane ning kono tembusin niku. Kenapa kita enggak boleh berteman dengan sembarang orang? Kenapa? Karena teman itu yang akan menyirami potensi itu. Paham? Coba kalau teman kita ini kurang baik. Teman kita ini suka sholatnya molor. Wah terus gampang kok wae lah, aku gobo ae. Gusti Allah ya gak gobo kok. Ayo coba kalau teman akrab kita, teman main kita, teman kumpulan kita begitu. Terpengaruh apa enggak ini kira-kira? Terpengaruh. Jadi teman yang kita pilih itu yang akan menggarap potensi, mendominasi potensi yang sudah ada itu. Kalau teman yang buruk yang kita pilih, maka berarti keburukan akan mendominasi kita dan akan membentuk karakter kita. Kalau teman yang baik yang kita pilih, maka kebaikan itu yang akan mendominasi kita. Karena teman yang baik pasti mengajak yang baik. Ya, teman yang baik pasti mengajak pada kebaikan. Sehingga potensi yang sebenarnya sudah ada itu tumbuh disebabkan oleh teman yang kita pilih. Itu ganteng gitu loh. Ya. Nah, ini sebabnya kenapa di dalam keburukan itu dibutuhkan apa? Kesabaran. Nah, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, sabar dari perkara yang Allah haramkan itu lebih berat dari sabar terhadap ketaatan. Ulangi, sabar dari perkara yang Allah larang itu lebih berat dari sabar terhadap ketaatan. Jadi kalau kita ditanya Mas, abot endi ngelakoni perintah ambek ngedohi larangan? Ya jawab piye? Berat mana? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Nah. Ayo. Lebih berat mana? Perintah zikir gampang berarti. Baca Quran. Larangan ngrasani. Banyak orang mampu apa banyak orang gagal? Banyak orang gagal. Ya, jadi menjauhi larangan itu secara nyata itu lebih berat. Lebih berat dari menjalankan perintah. Sebenarnya kan hakikatnya sebenarnya itu kan menjalankan perintah lebih berat karena harus kerja. Gitu. Larangan itu disuruh nganggur.
tinggalkan, beres. Kan gitu kan? Tapi kenyataan di dalam nafsu ini meninggalkan perintah itu lebih mudah daripada meninggalkan larangan. Makanya kadang-kadang kita sudah sholat, sudah ngaji, tapi kebiasaan buruknya loh, mana? Ayo sambati apa aja? Sambati wangil Mas. Aku sih terbiasa belajar Mas, tahap ngono alasannya. Lah iya kan? Padahal kan larangan itu kita disuruh nganggur. Iya apa tidak? Disuruh berhenti dari aktivitas. Kok bisa lebih berat? Kenapa? Nah, ternyata di situ yang menjadikan sebab kenapa meninggalkan larangan itu lebih berat, lebih sulit, dan terasa pahit rasanya. Karena yang dilarang itu disenangi oleh hati. Karena senang. Ya. Lah meninggalkan yang disenangi itu membutuhkan apa? Keberanian. Berani meninggalkan itu luar biasa. Meninggalkan yang disenangi lah Mas. Ayo. Ayo. Gak gampang. Soalnya harus terbentuk mulai durung lahir harus terbentuk. Sebelum lahir udah terbentuk itu loh. Kebiasaan. Nah, itu kebiasaan. Ini gak mudah itu. Nek ngono tok padahal ninggalno lah. Ninggal kan disuruh nganggur to gitu. Iya kan? Wis nganggur Mas aja dilakoni iku. Wah, apa masa kebiasaan. Kali itu kebiasaan gitu. Ya. Karena hati itu mencintai, Mas. Makanya terapi ya, di dalam terapi seperti anak-anak kadung kecanduan game. Iso gila anak itu. Langsung dipetot begitu iso gila anak itu. Kalau udah kecanduan lemah. Antum tahu tak sih korban-korbannya itu kadung sudah apa? Nah, cara terapinya gimana? Cara terapinya itu bukan dia dijauhkan dari mainan, tapi dikurangi. Libatkan dia dalam kegiatan. Enggak usah disebut mainan itu seperti, ayo Mas Mas, ojo dulinan tok ae, wah tambah mangkel dia. Mas bantu ini, tolong ya ini sebentar aja, mungkin 10 menit. Langkah awal 10 menit libatkan dalam pekerjaan. Itu sudah mengurangi jamnya enggak? Aku sing telaten sebenarnya. Itu cara terapi yang seperti itu. Ya, cara terapinya begitu. Sama dengan ketika ada istri-istri yang seperti itu, na'udzubillah min syarri dzalik. Ya Allah, lulusan pondok Mas. Lulusan pondok sunnah, hafal Quran. Begitu nikah langsung cekelane ngeten. Ternyata apa? Mondok kemantu ngempet. Akhirnya dendam setelah menikah. Begitu didiagnosa ketahuan semua. Saya menahan diri waktu itu. Nah sekarang wis bebas. Nah, nikah, rumah tangga, bojo kerja, awake ning iso mantu sampean. Cekelan ini, masang CCTV ya. Masa CCTV ini digawa terus ya. Allah, gak main-main itu. Makanya kita dalam menghadapi persoalan itu butuh ilmu untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan. Terutama kita menghadapi kesalahan-kesalahan anak. Itu butuh ilmu kita, Pak. Kita banyak kekeliruan terus terang. Tapi begitu anak nakal, anak gak kena diatur, sing disalahno sapa? Anak. Oh ini dablek, gak ngerti wong tuwa, wis ngerti ngene iki gak oleh dosa, wis macem-macem, diluwotek sembarang kali anak iku. Iya kan tidak? Nganu to koyo wong tuwa kon kandhane gak bapak gak kena wis macem-macem. Ini kesalahan yang sangat fatal yang dimiliki oleh para orang tua itu. Kesalahan yang sangat fatal. Karena kita nggak ngerti cara menanganinya. Bagaimana mengeksekusinya. Belajar, makanya kan kita perlu belajar. Ya. Kata Syekh Salim di kitab Bahjatun Nadirin itu, posisi seorang pendidik, termasuk orang tua di dalamnya, ya, itu kalau bersikap kepada yang dididik itu seperti dokter kepada pasien. Ayo coba kalau kita mau dandani kekurangan anak, keliruan anak itu pakai diagnosa apa enggak? Enggak dong. Ayo pakai diagnosa enggak? Enggak. Langsung eksekusi kan? Oke, salah hukum. Iya bang enggak?
salah dihukum, salah sanksi, kan gitu aja kita selama ini. Padahal ini anak butuh dibenahi, butuh diperbaiki kerusakannya ini. Jangan sampai keliru loh, main hukum, makin main. Anak mungkin gak membantah soal si cilik. Nanti di usia SMP, SMA, Masya Allah jenengan. Loh bener Pak, saya itu pernah jam 12 malam itu misah antara bapak dengan suami, dengan anak. Jadi ada bapak jam 11 malam lari ke rumah itu. Menggos. Lah bapak, aku gelutan dengan anakku sakit. Loh kok iso gelutan dengan anak SMP Pak sih anak. Tapi kode awake lho ngono lho. Dulu sampean kotaki cetas ementer ae. Itu sangat enggak bagus. Moron tangan itu sangat gak bagus. Anda menanamkan kekerasan pada anak Anda, dan anak Anda nanti pelampiasannya pada orang lain. Jelas ya? Jadi jangan dibiasakan demikian. Pendekatan, dijak ngobrol, dijak jalan-jalan, duduk di mana ngobrol. Tanpa masalah perbaikan itu. Jak nang pasar, duduk diajari sosial. Itu ada teman kita yang luar biasa kalau ngajari anaknya itu. Jadi sering diajak keluar nang pasar. Mas, ayo nang pasar tuku apa sampean? Es krim lah ya. Ya, sampai kita cari pahala. Oh, Bobi, wis didelok ae kok. Jadi komunikatif orang tua dengan anak. Akhirnya di Jatang Pasar, satu saat saya ikut soalnya. Acaranya ikut saya. Saya banyak belajar akhirnya dari beliau ini. Di pasar itu Mas, dia tuku, ayo, ndelok pahala dulu apa ndelok es dulu. Kok ndelok es mau digemblak-mlaku mumut. Gimana Mas? Jadi anak itu selalu diajak berpikir, diajak nek ngene kok ya apa, itu dilatih. Kalau kita kan es dulu ya, wis gak usah, engko. Titik. Apa mana? Titik. Apa mana titik bareng. Ada enggak orang tua ngajari begitu? Ayah bilang gak usah, titik. Ada enggak begitu? Masih berlaku ya sekarang ya? Enggak. Itu Masya Allah. Akhirnya apa? Datang ke pasar, berhenti di depan seorang nenek-nenek jual pakaian ala kadarnya. Berhenti di depan itu. Terus orang Jamil, apa berhenti? Nah, Mas, coba kamu lihat, adik-adik kamu lihat ini, siapa itu? Kenapa memangnya? Loh enggak, yang kamu lihat jualnya. Iya, yang dijual kok sedikit ya. Nah, kenapa kira-kira ya? Apinya itu telaten, mengenalkan suatu keadaan itu. Ini kalau biasa kita kan melihat kan kayak pemandangan biasa itu. Iya apa tidak? Coba antum melihat orang jual cowek. Di pikiran kita apa coba? Ada orang jual cowek, tahu jual cowek ya? Yang dari batu itu loh. Dipikul itu loh. Kalau ketemu begitu apa komentar kita? Oh jual cowek, mari ngono dong. Gak dapat pelajaran apa-apa. Gak ada tuntutan apa-apa. Itu Ibnu Sabil yang kita disuruh berbuat baik samanya. Rata-rata pendatang atau orang dalam? Pendatang. Itu Ibnu Sabil yang dimaksud dalam Quran ini. Kita disuruh berbuat baik padanya. Itu jual cowok itu Mas, kira-kira seminggu bayu piro Mas? Kita sempat mikir ke sana enggak? Kira-kira payu berapa kita? Satu itu belum tentu laku Mas. Desa es dulu ini. Muter, temu. Sementara di sisi yang lain, keluarganya yang di sana gimana? Kita nggak sampai ke situ, ayo ikhwah. Teman kita ngajari anaknya sampai seperti itu. Dan saya dapat ilmu dari beliau ini. Allah sampai segini ya anakku. Coba kira-kira apa Mas? Aku nggak komentar deh loh. Iki apa sih karepe wong ini? Ternyata itu dia melatih anak-anaknya untuk peka dengan apa yang dia. Dan sehingga itulah cara sahabat di dalam melatih kehidupannya. Yang dilihat itu ilmu. Setiap melihat sesuatu jadi ilmu. Kita ndelok apa kalau ilmu belas ya. Iya apa enggak? Itu pemandangan apa? Pemandangan yang luar biasa. Dan itu ayat itu. Al-Quran yang membahas itu. 10 wasiat besar dalam Al-Quran itu. Termasuk di antaranya adalah Ibnu Sabil. Termasuk di dalamnya. Disuruh berbuat ihsan gitu. Nah akhirnya dia, mungkin gak punya duit. Nah mungkin gak punya duit, mungkin dia itu apa. Sehingga dia kalau jual apa adanya.
Tapi yang hebat apa mas? Saya kira-kira mas, orang ini hebat gak mas? Dengar-dengar, apanya yang hebat ya? Nggak ada. Ayo coba dicari dulu. Apa yang hebat kira-kira? Anaknya nyeledok pak. Iya dia mau jualan. Dia kepingin dapat rezeki. Gak minta-minta bi. Oh canggih ini anaknya ini. Tajam pak pikirannya. Nah itu 1 kali 2 hari dilatih begitu. Terus nyari-nyari. Habis dari tempat ini ke tempat lain. Dicarikan lagi seperti itu. Kasusnya mirip. Nah setelah berapa kali, ya 4 kali sudah diajak keluar, tapi apinya nggak turun. Apinya nggak turun, nggak komentar, nggak ngasih duit. Tak jawil, mas, kok nggak turun kenapa? Enggak, aku melihat respon anakku ya Allah. Jadi, tak jak ulang petang dino kira-kira oleh enggak? Subhanallah. Akhirnya apa? Muncul anaknya ini. Lebih, kenapa nggak turun? Lah kenapa? Ah itu masa dibiarin gitu. Iki oleh batin nangis saya kalian tak empat sudah. Artinya apa sih? Selama ini kita dengan anak kita apa yang sudah kita wariskan? Coba. Yang sudah kita kenalkan anak kita. Dia dengan sabarnya, dengan telatennya, dituntun anaknya dikenalkan. Persis Nabi Ibrahim nonton Ismail. Ya bunayya, innallahas tofa lakumuddin, itu dikenalkan. Itu yang disebut ku anfusakum, iku praktekin kono mas. Itu yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Ya, apa kata beliau ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan alimu anfusakum wa ahlikumul khair wa atibuhum. Apa kata sahabat Ali radhiyallahu anhu? Alimu anfusakum wa ahlikum. Ajarilah dirimu dan keluargamu. Apa yang perlu diajarkan? 2 hal kata sahabat Ali. Yang pertama, al khair. Kenalkan anak-anakmu dengan kebaikan-kebaikan. Sudah kita kenalkan belum? Nah, itu nyata langsung, praktek di depan langsung sudah. Ini kebaikan ini. Alimu anfusakum wa alikum al khair. Yang kedua apa? Wa adibuhum. Kenalkan tentang adab. Jadi kenalkan anak-anak dengan pintu-pintu kebaikan. Kenalin. Ajarin. Ini Masya Allah. Sehingga suatu saat saya ini nganterin anak-anak ini di jalan. Ketemu ibu-ibu rombeng bawa anaknya. Disuruh berhenti saya. Bayangin. Ini anaknya temen ini. Karena saya jemput anaknya, anak saya. Terus dia ikut nonton saya. Terus tak jemput di pisan sekalian. Saya, oh jangan Ustaz. Enggak apa-apa. Subhanallah. Ustaz berhenti dulu. Ada apa? Itu gak dikasih ya itu. Ibu-ibu cari Rasul sambil bawa anak itu. Kasihan. Dia lu pinter kerja. Gak minta-minta Ustaz. Nah, kini gak gue duit bingung. Ya Allah, gemeter kalau gonceng nih Mas. Anak ini sudah apa jenenge? Sudah terbentuk, sudah tertanam ini. Ini disebut jariah yang mahal ini Mas. Coba ketika orang tuanya meninggal, sudah terbentuk belum? Sudah, dan mengalir pahalanya itu. Kenapa kita tidak? Dan banyak hal ke rumah mbahnya. Ayo mbah, ke mbah. Apa yang kita lakukan ke mbah kita? Adab. Nah, nyata ini butuh apa? Sabaran. Makanya poin ketiga, ahamiyatus sabr, pentingnya kesabaran. Sampai di mana kedudukan pentingnya kesabaran. Ahamiyatus sabr min ahamiyatis sabr. Di antara bentuk pentingnya kesabaran adalah as-sabru min asasil amr kullaha. Kesabaran itu merupakan bagian apa? Dasar-dasar semua urusan. Semua urusan. Ya Allah.
Sabar itu pondasi dasarnya semua perkara. Bukan satu perkara, tapi semua perkara. Menyembah kepada Allah butuh kesabaran. Mentauhidkan Allah loh. Butuh, Pak. Menjalankan tugas sebagai seorang suami butuh kesabaran. Oh, karena nanti gandengannya terus mesti podo. Kula niki pun ngalah tok, Ustaz. Allah, bayangin ketika kesabaran tidak ada di hati antum, bisa mencapai istiqomah? Istiqomah itu bisa diraih ketika kita mampu memiliki sabar. Itu. Dah, antum hargai sendirilah. Kayak apa harganya sabar sekarang. Coba kalau seorang anak ketika bisa berbuat baik sama orang tuanya, belum tentu kebaikan anak itu diakui sama orang tua. Betul apa enggak? Hah? Belum tentu diakui sama orang tua. Dan belum tentu diterima oleh orang tua. Kebaikan anak walaupun tidak kurang-kurang dia berbuat baik. Ini pengalaman dari kasus-kasus yang ada ya. Orang tua itu kalau diikut anak itu rotok ngecemes. Ngecemes, rewet, rotok cengkal, gak ngerti kandani. Itu ujian masa tuanya. Sensitif, gampang marah, gampang tersinggung, gampang watuk, itu kalianan nih. Terus yang paling menyakitkan lagi apa? Seringkali kebaikan-kebaikan yang diberikan itu nggak diakui. Anaknya yang jauh sekali setahun berbuat baik itu kewetok gitu, nggak cekot-cekot kan kira-kira itu ya. Akhirnya apa? Terus gini mak, sambil melok emasnya mas. Ayo, terjadi apa enggak ini kira-kira? Terjadi apa enggak? Kapan itu terjadi? Ketika kesabaran sudah enggak ada di hati antum. Ketika kesabaran sudah enggak ada di hati saya. Dakwah butuh kesabaran. Ketika seorang dai tidak punya sabar, apa yang terjadi? Pensiun. Wes aku pensiun. Astagfirullah. Ngaji, kita belajar, butuh kesabarannya. Apa yang terjadi kalau antum sebagai seorang yang belajar terus nggak sabar? Ustadz cuti, santrinya cuti juga. Apa yang terjadi? Sehingga kesabaran itu menjadi modal termahal. Insyaallah. Modal apa? Termahal. Mari kita simak dalam konteks kehidupan secara global, menyeluruh, secara mujmal. Surat Al-Furqan ayat 20. Surat Al-Furqan ayat 20. Surat 25 ya. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Iya. Ada terjemah silakan. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu yang Maha Melihat. Ini kalimat mujmal namanya.
Kalimat mujmal itu kalimat global dan menyeluruh. Nah ini perlu penjelasan kan begitu. Kami jadikan kamu sebagian menjadi apa? Cobaan bagi sebagian yang pengertiannya apa ini? Manusia itu di dalam posisinya itu menjadi ujian bagi yang lain. Semuanya. Suami menjadi ujian dan cobaan bagi istrinya. Istri juga begitu. Istri juga menjadi apa? Cobaan bagi suami. Jadi kalau dibalik, istri diuji oleh Allah dengan suaminya, suami diuji oleh Allah dengan istrinya. Orang tua dengan anak sama. Orang tua diuji dengan anaknya. Anak diuji oleh Allah dengan orang tuanya. Ya. Saudara menjadi ujian bagi saudara yang lain. Tetangga, kita diuji oleh Allah dengan sikap-sikap tetangga kanan kiri kita. Begitu juga tetangga kita diuji oleh sikap-sikap kita. Dan seterusnya begitu, Pak. Dalam muamalah bekerja, majikan dengan pembantu, majikan dengan karyawan, ujian bukan? Ujian. Majikan diuji Allah dengan karyawannya, karyawan diuji Allah dengan majikannya, dan seterusnya. Dakwah begini juga begitu. Guru diuji Allah dengan muridnya, murid diuji Allah dengan gurunya. Nah, persoalannya apa? Apa bentuk ujiannya? Kekurangan masing-masing. Dah, diringkes itu. Apa ujiannya? Kekurangan masing-masing. Coba nanti sampai catat situ ketemu ning kono, Mas. Enak Mas juraganmu, Mas. Apaan sing enak? Enak karyawanmu nganutnya, karyawanku komentarnya terus. Enak bojomu, enak suamimu, enak istrimu, enak orang tuamu, enak anakmu, enak. Sing enak sapa kuwi? Betul enggak? Itu kan catat satu-satu ketemu ngumpul semuanya itu. Ujiannya apa? Kekurangan. Kita suami ini diuji oleh Allah dengan istrinya. Apa ujiannya? Kekurangan istri kita. Itu ujian bagi kita. Kadang-kadang istri kita tidak memiliki sifat yang dimiliki oleh istri tetangga. Akhirnya gawe studi banding. Terjadi nggak studi banding? Kok lho kok bojone ku lho ngerti ini kok ngono lho. Ya bae yo ngene wong. Iya nek sepeda kena tukar tambah, Mas. Makanya tuh melihat itu ujian dari Allah Ta'ala. Ya Allah. Nah, setelah kita mengetahui poin yang paling mendasar, apa ujiannya tadi? Kekurangan masing-masing. Nah, persoalan berikutnya adalah atas birun. Ayatnya jangan lihat itu. Maukah kamu bersabar atas kekurangan masing-masing itu? Hai istri, maukah kamu sabar dengan kekurangan suamimu? Hai suami, maukah kamu bersabar atas kekurangan istrimu? Ketika sabar itu tidak ada, apa yang terjadi? Ketika kesabaran, suami aku gak sabar mas, gak kuat. Nah, apa yang terjadi? Istri pun tidak mau kalah. Aku yang menulis ngempet iki. Apa yang terjadi ketika kesabaran itu hilang dari kita? Apa yang terjadi? Ketika dai gak sabar dengan ujian-ujian yang ada. Ketika murid tidak sabar dengan kekurangan gurunya maupun kekurangan dirinya. Belajar kok cik angele. Aku wis ngaji 2 tahun kok sih gak berubah-berubah wangil, sementara teman iki nyemprot-nyemprote balik-balik. Nah, akhirnya gak berubah-berubah, aku sih ngaji pirang-pirang tahun ini. Ya. Allah, apa yang terjadi ketika kesabaran itu tidak ada di dalam hati? Apa yang terjadi? Nah, terputusnya kebaikan,
hilangnya ketaatan, gagalnya kita meraih istiqomah. Itu bila kesabaran hilang dari hati kita. Nah, ini menunjukkan apa berarti, Pak? Kesabaran kayak apa posisinya sekarang? Setelah kita tahu demikian ini. Asas, modal dasar, pondasi dasar dari seluruh urusan. Beragama membutuhkan kesabaran. Akidah membutuhkan kesabaran. Mengamalkan sunnah membutuhkan kesabaran. Didik anak membutuhkan kesabaran. Ngerintis usaha membutuhkan kesabaran. Insyaallah. Ini sudah dicatat, sampai simpulkan sendiri. Kira-kira apa kesimpulan? Ya, sekarang posisi sabar itu di mana letaknya? Monggo diolah masing-masing, ditempatkan masing-masing, kemudian putuskan, haruskah saya bersabar? Haruskah saya bersabar? Atau enggak usah ada kesabaran? Berakhir sudah. Ini yang bisa saya sampaikan, yang kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah kita mengetahui, nanti bisa dilihat tafsir surat Al-Imran ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru. Ada perintah sabar double di situ. Ada perintah sabar double. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Itu maksudnya apa? Bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Double perintahnya sabar. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Iya, Mas. Dalam berusaha bersabar kan seringkali terlepas itu karena susahnya. Itu apabila kita sudah katakanlah lost control gitu, apakah wajib untuk bertobat atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena kalau sudah lepas itu biasanya maksiat yang terjadi. Ya, kalau udah lost itu biasanya apa? Maksiat yang terjadi. Seperti gak sabar dengan istrinya. Nek lost apa yang terjadi, Mas? Menutupi kebaikan. Kau niku wedok iso apa? Wis. Terus iso apa piye? Lah sampeyan iso apa ya? Ya bisa enggak? Hah? Bisa terjadi enggak? Bisa. Juragan mangkel dengan apa jenenge? Karyawan. Enak wae kerja diceluk lagi apa jenenge? Kok niki nyambut gawe yang ngono ya amene dulinan tok. Betul begitu? Apa dia enggak kerja sama sekali? Kemarahan yang loss itu bisa menutupi kebaikan yang banyak. Sama dengan istri itu. Aku urip mbek sampean yang ngono yang mene gak ono. Enak, Mas, menderita uripku. Sudah habis amalnya dia sudah. Itu yang menyebabkan kenapa wanita-wanita itu menjadi banyak penghuni neraka, bukan karena kufur kepada Allah, tapi kufur kepada suami. Ya seperti itu tadi, lost control maksiat. Harus bagaimana solusinya? Bertobat kepada Allah Ta'ala. Disadari dulu itu salah apa enggak. Disadari dulu itu salah apa enggak. Kalau salah, minta maaf pada Allah Ta'ala. Dan kalau berkaitan dengan manusia, mungkin istri, mungkin orang tua, ya kita harus minta maaf pada mereka. Dan tidak usah gengsi. Jelas ya? Nggak usah gengsi. Makanya kalau bisa, ini saya sampaikan di mana-mana ya, karena banyaknya korban-korban yang begitu itu. Jangan sekali-kali memutuskan perkara rumah tangga itu hanya berdua, jangan. Kita sering kebobolan. Dia pulang udah cerai, karena nggak tahu cerainya kapan. Tahu-tahu udah tengkar cerai, tahu tengkar cerai, nggak pernah konsultasi. Kalau dikonsultasikan, mesti akan berbicara beda-beda. Betulkah harus cerai? Apa itu sudah final? Apa memang betul suami istri sudah nggak bisa memperbaiki? Kalau berdua kan sangat kuat untuk cerai itu. Kenapa? Podo mangkele soalnya.
Gitu. Si suami melihat dengan kacamata kebencian, istri melihat dengan kacamata bubar sudah. Berbeda dengan ketika dihadirkan satu orang sebagai mediasi. Saya menghadapi gini, ya apa ini? Nah, jadi sebelum memutuskan finalnya itu, coba konsultasi kepada pihak-pihak terkait, mungkin kakak, mungkin paman, mungkin keluarga. Yang paling bagus keluarga saja nih, Pak. Ya, hadir di sana, duduk bareng, bijak rundingan. Haruskah ini berakhir dengan perceraian? Apakah kekurangan-kekurangan masing-masing memang sudah tidak bisa diperbaiki? Kan itu masih belum ada penjelasan. Tahu-tahu wis tak pegat, aku minta cerai wis gak kuat. Nah, karena dari dirinya sendiri tidak pernah minta nasihat dari orang lain. Nah, kalau kita ngelihat dari arah pandang kita ya salah kabeh, Pak. Padha karo sampeyan liwat dalan ya. Lewat dalan sini ke barat sana ya. Di jalan raya itu. Ini kalau di sana itu ada mobil jejer papat. Itu kayak macet di sana, Mas. Oh, lah kok padat mobil ini? Jejer pisan dadi loro gini. Ya apa liwate ngono. Padahal sini mbak sana itu begitu kita deket ternyata apa? Bukan jejer gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Kita memandang dari arah yang jauh. Begitu kita dekati, jangankan mobil sampai 3 mobil itu saya liwat kan. Ngerti arah pembicaraan saya? Nah, ini mungkin ketika kita punya permasalahan itu butuh sharing pada orang lain. Ya, butuh nasihat, butuh masukan sehingga nanti tidak gegabah di dalam memutuskan. Begitu ya. Jadi kalau memang nanti di dalam marah itu ada nilai-nilai kemaksiatan, ya harus taubat. Harus bertaubat dan dilihat permasalahannya. Kalau ini berhubungan dengan Allah SWT cukup dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia mungkin seperti tadi mengingkari kebaikan kan salah. Ya, kan tidak boleh. Gitu. Harus minta maaf pada istri atau istri minta maaf pada suami. Karena ya namanya tengkaris begitu itu. Makanya kan sering disebutkan Nabi, kenapa kok sampai kemudian Allah menggambarkan hunna libasul lakum wa antum libah. Itu sangat menarik materi itu, Pak. Iya kan? Istri ibarat pakaian bagi suami, suami pakaian bagi apa? Fungsinya pakaian apa? Apa cukup untuk menutupi saja? Enggak, nambal kekurangan karena kita sadar kita banyak kekurangan. Saya ngaji bisa lancar begini karena istri saya mau sendirian di rumah. Coba gandoli. Ayo, aku melok aku. Ayo coba. Nanti bisa bayangin kan? Masya Allah, ini karena ada pengorbanan anak-anak. Karena apa ya kudu tapi ini kalau dalam napa niku jadwalnya puasa 3 mungkin kan. Nah, coba kalau istri ngual, mau aku gak tinggal gitu misalnya. Lah ya keteteran kan. Lah kayak begini ini dibantu oleh istri. Makanya kisah Nabi Ibrahim itu menarik sekali, Pak. Ibrahim bisa seperti itu bukan seorang diri. Dia didukung oleh istrinya, dia didukung oleh anaknya. Baru jalan sendirian. Kai sapa bulan besan pemandu lanang itu terbatas kemampuannya di rumah itu. Oleh bulan besan. Aku niku wedok iso apa lho tinggal marat-marit omam. Ya, ganti cocok kan. Gitu Mas ya. Cukup. Ada yang lain? Ya. Tips sabar untuk menasihati seseorang agar membalikkan musik ya. Anak kadang teman saudara gitu bagaimana kita meyakinkan mereka gitu dengan kesabaran kita gitu. Memang perlu tahapan Mas itu Mas. Pertama di masyarakat kita kalau itu kerabat, mereka nggak meyakini itu haram, iya kan? Nah sehingga kalau kita mengajari mereka, coba dialihkan pada yang lain. Gak pakai musik ya opo satu misal, ganti yang lain satu misal. Itu memiliki butuh apa nih tahapan dan telaten kita di dalam merayu. Kalau anak-anak satu misal ya kita ajari pelan-pelan, dialihkan. Mungkin kita sibuk satu misal kegiatan sepak bola, dampingi anak-anak main sepak bola.
Dan sempatkan harus ada itu. Ayo bulu tangkis mau gitu loh. Kita harus khawatir kalau anak-anak kita sudah nyaman tanpa kita. Itu harus khawatir kita. Ojo kesenengan. Mak kakek-kakek kesenengan. Gak ganggu jadi. Iya enggak? Kalau anak sudah kebiasaan aman, gak hubungan dengan orang tua, khawatirnya nanti kalau udah dewasa, aman kalau gak kumpul sama orang tua. Itu musibah buat antum dan saya itu. Dan kasusnya sudah banyak terjadi sekarang. Sampai kita tuh ngerayu anaknya, iki orang tuamu. Ini gak ngerti Pak. Ya Allah Pak. Sudah mulai kecil gitu. Mulai kecil sudah enggak respect dengan orang tua. Karena orang tua selalu apa jenenge Mang? Wis ojo glibet ae kono dol-dol. Jadi dengan kalimat-kalimat itu anak itu lebih senang apa? Di luar akhirnya. Dan itu kalau sampai terbentuk sampai dewasa, bersiap-siap kita sendirian nanti. Harus siap-siap gitu. Kenapa? Anak wis gak enak kepada orang tuanya. Nah itu bahaya gitu. Makanya kadang-kadang kita gak rasakan kan? Coba jenengan bayangkan gak pelajaran 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu sekarang munculnya, tumbuhnya sekarang. Bisa tuh bayangin gak? Ayo. Gak pernah terbayangkan kita. Saya semenjak mendirikan sekolah itu banyak belajar Pak, dari psikologis anak, psikologis orang tua itu subhanallah, banyak hal yang harus kita perbaiki memang. Iya, apalagi kemarin waktu daurah dengan Ustaz Abdullah Zain judulnya apa jadi mengatasi kenakalan orang tua, itu lucu. Jadi ketawa gitu ya, oh gini. Biasanya kan kenakalan anak. Kayak orang tua ini gak salah ya. Ternyata subhanallah itu wampak itu barengan ya Pak. Itu hal tiap hari kita lakukan soalnya. Kayak nggak salah, kayak bener itu orang tua ya. Aku orang tua ya. Kadang-kadang gitu kan. Ternyata itu sebuah kesalahan. Masya Allah. Ya, jadi itu pembiasaan aja nanti. Pendekatan, terutama pendekatan. Komunikasi. Ya, komunikasi. Diarahkan. Coba yang lain, style yang lain. Nah, coba dialihkan. Gitu. Dan itu kudu napa jenenge istimror. Istimror niku napa? Berkesinambungan. Ya, berkesinambungan. Ojo kadang-kadang kita ini kayak elek dhewe kan umat-umatan iki ngono. Nek wayang kayak langsung di respon. Kadang-kadang sampai di jarne ngoten niku lho. Sama dengan di rumah itu kan gitu. Orang tua itu ketika ngajari anak-anaknya, enggak boleh. Ojo makan pisau ya, ditaruh-taruh bahaya. Satu saat di satu orang sibuk anak-anak repot, wis kono mainan, pisau, makan ya. Kemarin pisaunya diambil, sekarang nah ini namanya enggak istimror. Ngerti ya maksudnya? Baik. Saya kira cukup ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.